wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ini saya perbaiki power supply komputer. Ini casingnya. Ini sudah 3 hari belum kelar-kelar ini. Ini power supply-nya apa nih? IMAX switching power supply ATX 450 watt ini. Nah, ini dia kasusnya, tegangan 12 volt yang warna kuning ini keluarnya kemarin hanya 9 volt teman-teman, 9 volt saja, sedangkan 5 voltnya belum saya ukur. Kemudian saya cek dioda output, ini masih bagus, ternyata dioda outputnya masih bagus. Kemudian saya cek transistornya. Nah, biasanya kalau teman-teman itu dari sininya ya, kapasitor ininya, tapi setelah dicek ini juga bagus. Ini kapasitor yang besar juga bagus, diukur kemarin 150 volt satu buah kapasitor ini, 150 sebelahnya 150, berarti pas 300 volt ya, 300 volt. Sedangkan untuk standby 5 volt, standby 5 volt itu bagus, terdeteksi kemarin ada 5 volt standby di sini. Berarti bagian ini untuk standby 5 volt itu tidak ada masalah, baik MOSFET-nya. Jadi power supply ini saya lihat dia ada 2 bagian ini. Ada bagian standby 5 volt, ini trafonya. Ini untuk standby 5 volt ini teman-teman. Standby 5 volt untuk supply IC PWM. Jadi IC PWM nya ini menggunakan HS8110. HS8110 setelah diuji kemarin, outputnya kaki 7 dengan kaki 8 itu masih bagus. Nah, dari output 78 ini masuk dia ke transistor 2 ini teman-teman, C1815 ini. Setelah saya periksa ini juga masih bagus, masih bagus. Jadi begitu, jadi cara kerjanya begitu kabel kuning, kabel hijau di-shortkan ke ground, itu otomatis output kaki 7 kaki 8 itu on, kemudian memberikan sinyal ke basis transistor 2 ini, kaki 7 kaki 8 ya. Dari output IC, inputnya transistor ini, kemudian menuju trafo input. Jadi ini adalah trafo input power utama. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, standby 5 volt ini tidak ada hubungannya nih. Ini terpisah. Di standby 5 volt itu sendiri trafonya. Kemudian ini adalah input trafo utama, input power utama ini. Jadi power utama itu mempunyai 2 buah transistor. Nah, jadi transistornya itu ada 2 buah. Waduh, agak kabur. Oke, nah itu dia ada 2 buah transistor.
MJE 13007 2 buah. Ini agak terlindung oleh elko besar. Nah, jadi inputnya ke situ. Jadi setelah ini input masuk ke basis transistor, jadi bukan MOSFET. Transistor MOSFET-nya yang ini untuk standby 5 volt hanya satu di sini MOSFET-nya. Sedangkan power utama itu ada 2 buah transistor. Nah, output dari transistor ini drainnya itu masuk ke menggunakan ini ya, kapasitor masuk ke trapo utama. Trapo utama ini nanti akan mengeluarkan induksi ke trapo perit, barulah mengeluarkan tegangan 3,3 volt, 5 volt dan 12 volt. Nah, saya ukur kemarin 12 voltnya 9 volt saja yang ada. Sementara saya ukur dioda ini masih bagus semua. Berarti kesalahan bukan pada bagian output trapo utama. Jadi ini output, berarti ada berkisar antara di sini, antara ini. Nah, setelah saya periksa satu-satu komponennya, ternyata resistor 2,2 ohm berubah nilai, teman-teman. Nah, disitu bisa dilihat. Nah, jadi ini 22 ohm ini, kemudian yang di sini juga 2,2 ohm karena dia ada 2 buah. Nah, yang satu ini berubah nilai, coba kita cek nilainya. Oke, saya buat dulu apanya. Nah, ini dia resistornya, teman-teman. Ya, itu dia 22 ohm. Kalau kita ukur di sini kali 200, coba saya cek. Tidak bergerak. 2000 ohm, tidak bergerak juga. 20 kilo ohm. Nah, itu dia, menjadi 14 kilo ohm, 14,5 jadi 14,5 dari 22 ohm. Wah, ini luar biasa nih, penting juga carinya nih. Aduh, merah hitam ya, merah hitam. Oke, 22 ohm. Nah, itu jelas merah hitam 22 ohm. Dan di sini kondisi fisiknya sudah pecah. Oke, dan ini saya ada yang baru 22 ohm juga, merah hitam ya penggantinya. Saya cek. Oke, kali 200.
Oke, 22 ohm ya, 22 ohm. Nah, itu akan saya pasang, tapi saya tidak tahu apakah ininya yang rusak atau ada yang lain lagi. Ini kita belum tahu juga. Namun secara fisik dia sudah pecah, tentu harus kita ganti, dan dia juga sudah berubah nilai. Nah, kebanyakan power supply komputer itu rata-rata kalau misalnya tidak ada masalah dengan ini apa namanya nih, dengan MOSFET ataupun yang lainnya, kebanyakan resistornya itu berubah nilai, teman-teman. Wah, ini agak sulit juga masangnya. Oke. Oh, pakai inilah pinset. Jadi sebenarnya power supply ini lihat kondisi yang rusak sebetulnya. Kalau teman-teman, nah itu sudah terpasang 22 ohm, tinggal solder ya. Mari kita solder, kita balik dulu. Oke, ini dia. Nah, ini tinggal kita solder saja. Dan kita coba apakah ininya. Nah, ini proses penyolderan. Oke, sudah disolder, teman-teman. Sudah disolder, kemudian ini diodanya belum. Kita pasang dulu diodanya nih. Nah, ini dia. Diodanya bagus, tak ada masalah. Heran juga kok bisa keluar dia 9,9 volt. Berarti itu membuktikan bahwa proses induksi di sini kurang sempurna yang dilakukan oleh dua transistor tadi, NJE 13007, kurang sempurna sehingga output yang dihasilkan ya kurang, karena proses induksi tidak sempurna tadi.
yang dilakukan oleh transistor. Oke, saya pasang dulu. Diodanya kembali dipasang. Waduh, agak sedikit berantakan juga nih dioda. Oke, sudah. Casingnya dulu kita solder. Oke, setelah itu barulah ini jalurnya agak berantakan teman-teman, jadi harap dimaklum saja. Oke, ini solderannya sudah berantakan. Oke, baik. Nah, ini dia. Nah, itu sudah agak lancar lumayan. Nah, bisa dilihat. Harap maklum saja nih. Karena PCB-nya sudah pada brodol semua. Jadi ini harus hati-hati juga nih. Salah-salah tak keluar outputnya. Oke, jadi jalur PCB-nya sudah tanggal, tak sesuai lagi. Oke, ya sudah. Selanjutnya yang ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini dia. Oke. Nah, disitu sudah terlihat 2,2 ohm itu sudah dipasang. Iya, 2,2 ohm. Nampak perbedaannya di situ ya. Oke, nah itu dia. Ini yang lama, 2,2 ohm yang lama. Ini yang baru dipasang, 22 ohm ya, 22 ohm. Jadi nampak perbedaan. Ini dengan ini sama-sama 22 ohm. Oke, sekarang kita uji tes. Kita tesnya di sini. Kita tes dahulu apakah berhasil atau tidak. Bisa kita lihat pada percobaan berikut ini. Oke, sudah dipasang. Bautnya mana baut kemarin ya? Bautnya pasang satu aja dulu, mana tahu masih ada yang rusak. Satu saja dipasang atau dua lah.
Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita hidupkan jalur listriknya. Ini sudah langsung saya on kan teman-teman, menghubungkan dari kabel warna hijau ke ground. Kemudian kita cek arusnya, ada kabel ini. Kabel hitam dan kuning ya, kuning 12 volt. Kita lihat dulu. Oke, itu 0. Coba kita hidupkan, apakah meledak atau tidak. Oke, berhasil teman-teman. 12,8 ya, 12 volt sip. Ukur yang 5 volt. Oke, pas 5 volt. Kemudian di sini ada 3,3 ya. Kita tes yang 3,3-nya. Oke, keluar 3 volt, masih toleransi 3,1. Kita ukur min 12 volt di sini. Oke, masih dalam toleransi min ya. Min 1098 cukup lah. Saya kira tidak masalah ini. Oke teman-teman, itu saja video perbaikan tegangan power supply komputer drop 9,9 volt tadinya. Cuman saya belum sempat videokan yang 9,9 karena ya terburu-buru, penasaran ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan jangan lupa diisi pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share sebanyak-banyaknya teman-teman, supaya channel ini berkembang pesat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.